Shalom generasi akhir zaman, generasi penerus bangsa. Nama saya Joel, welcome to Kecapi Journey. Dan hari ini saya mau membawakan sebuah rema yang barusan saya dapat tentang rise, tentang bangkit, ya, tentang rise dan bangkit. Izinkan saya bersaksi, sebelum saya kenal Tuhan, saya itu orangnya itu masih termakan dengan hal-hal duniawi, masih terjebak dalam sebuah kubangan di mana pola pikir saya itu hanya menikmati apa yang dunia sodorkan ke saya. Tetapi pada saat saya disentuh Tuhan, pada saat Tuhan mulai menyentuh dan bergerak dalam hati saya menemukan sesuatu yang baru, yaitu sebuah purpose atau sebuah tujuan hidup. Pada saat Tuhan membangkitkan semangat saya, sebuah kobaran api, saya menemukan yang namanya sebuah purpose, sebuah tujuan yang saya harus selesaikan, sebuah destiny yang diberikan kepada saya yang saya harus genapi. Dan saya ingin mulai dengan sebuah ayat, yaitu Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bisa juga dibaca dalam versi bahasa The Message-nya. Nah, rema yang saya dapat dari ayat ini adalah saat kita ini kehilangan arah dalam sebuah titik, saat kita tiba-tiba blank, saat kita tiba-tiba merasa kehilangan Tuhan, mintalah lagi dari Tuhan sebuah perkenanan. Mintalah untuk ditarik lagi, minta untuk dididik lagi. Tetapi jangan sekali-kali kita meminta kepada Tuhan sebuah perkenanan, sebuah hadirat saat hati kita juga masih terikat kepada dunia, saat hati kita masih melekat dan terpaut kepada dunia. Karena apa? Karena pada saat kita masih terikat kepada dunia dan di satu sisi juga kita meminta tolong dalam Tuhan, itu seperti satu kaki kita itu berusaha mengejar Tuhan, tetapi kaki yang lain itu masih terus terperangkap, masih terus dalam sebuah kubangan, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang dunia sodorkan. Nah, itu yang namanya mendua hati. Dan selama kita mendua hati, selama kita tidak mau melepaskan hal-hal yang dunia, kenikmatan dunia yang dunia sodorkan, kita tidak akan bisa pernah dekat dengan Tuhan. Dan selama kita tidak pernah bisa dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menahan setiap berkat dan jaminan warisan yang Dia akan berikan kepada kamu. Karena mendua hatinya kita ini tidak akan menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Karena orang-orang yang mendua hati dikatakan kita itu seperti gelombang, tidak tenang, tidak pernah bisa mendekati Tuhan dengan tenang. Dan makanya kalau kita sadar hidup kita ini masih mendua hati, kita harus mulai merubah satu persatu. Karena jujur kok, hidup saya ini juga belum perfect. Hidup saya ini masih ada jatuh bangunnya. Tetapi mari kita belajar yang namanya untuk setia dan loyal. Juga saya ingin bahas juga tentang mendua hati di Yakobus 4 ayat 7-10. Dikatakan bahwa karena itulah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggalkan kamu. Kenapa dikatakan bahwa sadarilah kemalanganmu? Karena
seperti yang saya katakan, orang-orang yang masih mendua hati itu tidak sadar nilai dan value yang Tuhan sudah berikan. Sebuah kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, kalau kita masih terus mendua hati sama Tuhan, Tuhan itu tidak bisa membukakan dirinya di hadapan kita. Karena di dalam hati kita masih memilih sesuatu yang lain di hadapan Tuhan. Kita kadang masih mengutamakan sesuatu yang lain, padahal Tuhan itu lebih penting. Tuhan itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Nah, di versi The Message itu lebih keren lagi. So, let God work His will in you. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarkan Tuhan merekayasa, membentuk hidupmu. Yell aloud no to the devil and watch him scamper. Teriakanlah kepada setan tidak, tolak. Jadi tolak dia, dan kita akan melihat bahwa dia akan terbirit-birit. Say a quiet yes to God and He'll be there no time. Artinya kalau kita itu berbicara kepada Tuhan dengan tenang, dengan shalom, Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Quit dabbling in sin. Berhenti bermain-main dalam dosa. Nah, izinkan saya kesaksian sekali lagi. Pada saat saya disentuh Tuhan, pada saat kobaran api itu mulai bekerja dalam hidup saya, hati saya itu mulai on fire. Saya pikir saat kobaran itu terus ada, saya akan selalu dalam perkenanan, dalam hadirat yang Tuhan berikan kepada hidup saya. Tetapi yang saya tidak sadari adalah pada saat saya tidak mengisi roh saya dengan sesuatu yang ilahi, kobaran itu pelan-pelan mulai meredup, pelan-pelan mulai meninggalkan saya. Dan pada saat roh saya mulai lengah, saya dihampiri lagi dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Dan pada waktu saya dihampiri dan disodorkan, saya dabbling dengan sin. Saya bermain-main dengan dosa. Tetapi yang tidak sadar adalah pada saat saya sudah diberikan sebuah kepercayaan dan saya kembali bermain-main dengan dosa, saya tidak hanya bermain dengan diri saya, tetapi saya juga bermain dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Saya bermain dengan trust yang Tuhan sudah berikan, dan itu merusak level kepercayaan Tuhan dengan saya. Dilanjutkan lagi di ayatnya, hit bottom and cry your eyes out. The fun and games are over. Get serious, really serious. Get down on your knees before the master. It's the only way you get on your feet. Artinya adalah, ya kita ini harus di satu titik, kita itu harus dalam titik terendah dalam hidup kita, supaya kita sadar bahwa kita ini telah kehilangan begitu banyak. Dalam hidup kita itu akan disodorkan lembah demi lembah. Kita akan disodorkan parit-parit yang sangat kotor dan sangat dalam. Tetapi kita harus tahu, di setiap lembah-lembah yang disodorkan, di setiap parit yang kotor, di setiap palungan, itu ada yang namanya cinta di dalamnya. Itu ada yang namanya cinta dan didikan. Ada love dan passion yang akan kita dapat dalam perjalanan-perjalanan itu. Makanya dikatakan adalah the fun and games are over. Get serious, really serious. Hit bottom and cry your eyes out. Karena apa? Kadang banyak orang kalau belum dipukul, kalau belum disodorkan dengan sesuatu yang benar-benar merobek hatinya, orang itu atau bahkan saya itu masih bisa bermain-main, terus dabbling dengan hidup saya, terus dabbling dengan hidup orang itu. Nah, makanya kadang dalam hidup kita Tuhan akan memberikan sebuah pedang dan menusuk kita agar kita sadar, agar kita bisa menjadi serius. Dan kenapa harus disodorkan dengan segala permasalahan itu? Agar kita bisa yang namanya bangkit, agar kita bisa rise from our grave, bisa bangkit dari kuburan kita. Saya bacakan lagi, get down on your knees before the master. It's the only way you'll get on your feet. Rendahkanlah dirimu. Kadang saat kita
Kadang banyak orang saat ditusuk, saat diberikan didikan sama Tuhan, banyak orang itu memilih yang namanya sakit hati. Banyak orang itu memilih untuk, udah aku tidak ingin mengikuti Tuhan lagi. Justru itu sebenarnya salah. Saat kita disodorkan lembah-lembah yang sangat dalam, saat kita ditusuk dengan pedang-pedang yang begitu sakit, justru dalam titik-titik itu, justru dalam titik dalam hidup kita yang disodorkan hal itu, terimalah dengan cinta, terimalah dengan kasih. Kunci dari orang-orang yang bisa begitu dekat dengan Tuhan adalah saat mereka diberikan didikan dengan Tuhan, mereka menerimanya dengan cinta, mereka menerimanya dengan kasih. Dan saat mereka menerima cinta dan kasih, mereka mendapatkan sesuatu pengertian yang baru, yaitu pengabdian. Mereka mengerti bagaimana cara merendahkan diri dalam Tuhan. Mereka mengerti protokoler ilahi. Mereka mengerti tata cara menghadap kepada Tuhan yang agung, Tuhan alam semesta. Dan dengan begitu orang bisa bangkit kembali dan menjadi sebuah masterpiece dan mahakarya yang baru. Karena apa? Prosesnya kita untuk dibentuk kembali adalah kita harus dihancurkan dan diremukkan. Baru dalam proses itu kita akan dibentuk ulang sama Tuhan. Dan di situ kita akan menjadi mahakaryanya Tuhan. Nah, itu adalah sebuah jalan yang orang tidak lihat. Banyak orang itu kadang tersesat dalam didikan-didikan yang mereka anggap begitu keras. Padahal mengikuti Tuhan itu, kalau kita melihat value, nilai terdalamnya, sebenarnya harga yang kita bayar itu sangat sedikit. Untuk sebuah kemuliaan, untuk keabadian, menurutku harga yang kita bayar itu sangat sedikit. Nah, makanya mengikuti Tuhan itu tidak berbicara hanya mengikuti Tuhan secara reguler, tetapi dalam kehidupan mengikuti Tuhan, kita itu memang akan disodorkan dengan hal-hal yang duniawi. Kita pasti, banyak dari kita akan yang namanya jatuh bangun. Tetapi pasti Tuhan akan mencari kita, menghampiri kita dan memberikan kita pilihan. Apakah kita ingin dididik atau tidak? Apakah kita ingin bangkit atau terus dalam kuburan yang disodorkan? Dan jika kita memilih untuk bangkit, jika kita memilih didikan, maka Tuhan akan meremukkan kita begitu rupa. Nah, di proses peremukan ini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menerima setiap peremukan dan didikan dengan cinta dan kasih, dengan love and passion. Dan setelah kita mengerti, Tuhan itu akan mulai membukakan dirinya ke kita. Untuk orang-orang yang sudah bangkit, yang sudah mengerti true self-nya mereka, Tuhan akan mulai membukakan. Dan di situ orang-orang yang sudah mulai dibukakan hatinya dengan Tuhan, dan Tuhan membukakan hatinya kepada orang itu, maka relationship yang mereka akan bangun dengan Tuhan itu akan menjadi sangat dekat. Dan itu adalah orang-orang yang sudah mulai menjadi masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Jadi teman-teman, di akhir zaman ini, waktu kita itu sudah tidak banyak. Dan kita akan disodorkan. Apakah kita mau didikan? Apakah kita ingin bangkit dari semua permasalahan yang disodorkan? Atau kita ingin terus dalam sebuah kubangan di mana kita hanya menikmati hawa nafsu. Jadi mulai hari ini coba pertimbangkan lagi, reconcile, pikirkan value di dalam sebuah proses peremukan, sebuah proses didikan. Salam lawatan. Terima kasih.